Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata menurut data, pasukan Genghis Khan membunuh umat Muslim sebanyak 6 juta orang. Coba bayangkan, umat Muslim dibantai oleh Genghis Khan sekitar 6 juta orang. Dan anehnya lagi, di saat yang bersamaan, Genghis Khan punya 6 istri dan 500 selir, dan punya keturunan berapa coba? 16 juta orang. Diperkirakan 16 juta sampai 20 juta orang keturunan Genghis Khan di dunia ini, sekarang ini. Ya mungkin saja yang nonton video ini adalah keturunan Genghis Khan ya kan. Makanya cepet-cepet Anda yang nonton video ini tes DNA gitu. Enggak, coba bercanda. Jadi keturunan Genghis Khan di dunia ini diperkirakan 16 juta sampai 20 juta orang. Saking banyak istrinya. 6 istri dan 500 selir. Dan bagaimana ceritanya Genghis Khan ini bisa membantai 6 juta warga Muslim? Sementara Genghis Khan ini dulu orang yang yatim piatu dan tidak terkenal amat. Biasa-biasa aja. Sama seperti kita ini, orang biasa, gak terkenal gitu. Tidak ada yang spesial gitu, masa kecil Genghis Khan ini. Dia dulu sempat pengen dibunuh gitu, pengen dihabisi nyawanya. Akan tetapi takdir berkata lain, sehingga dia berhasil menyatukan suku-suku bangsa Mongol. Jadi kronologi dia menjadi penguasa di Konoha itu, bukan di Konoha, di Mongol itu. Karena apa? Karena dia berani mempersatukan atau bisa mempersatukan suku-suku Mongol yang terpecah-pecah. Jadi, apa yang kita ambil dari pelajaran ini? Apa yang kita ambil daripada kisah Genghis Khan ini? Genghis Khan berpikir bahwa ketika kita tercerai-berai, ribut, seperti di Konoha sekarang ini, masalah agama ribut, gitu. Beda agama ribut. Please deh, kalian nggak capek gitu? Ribut masalah agama, beda agama ribut gitu, mempersekusi ibadah orang lain. Ini kafir, itu kafir, masuk neraka. Emang kalian nggak capek gitu? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa maju. Sampai kapanpun kita tidak bisa maju. Sampai kiamat pun, catat omongan saya. Sampai kiamat pun kita tidak akan bisa maju kalau kita selalu ribut antar umat beragama. Sama seperti di Mongol. Bedanya kita ribut antar umat beragama. Kalau di Mongol ribut antar suku. Antar geng-gengan gitu. Di Mongol dulu. Genghis Khan bisa mempersatukan Mongol. Nusantara juga harus seperti itu. Kita harus bersatu antar umat beragama. Mayoritas harus melindungi minoritas. Minoritas harus menyesuaikan diri dengan mayoritas. Jadi mayoritas jangan seenaknya dong gitu sama minoritas. Gara-gara mayoritas, oh kamu mayoritas, oh, kamu minoritas. Ego. Mayoritas kan biasanya gitu. Kalau dia kelihatan gede gitu, kelihatan banyak gitu, egonya naik. Sehingga apa? Sehingga negara bisa hancur lebur. Catat omongan saya. Kita tidak bisa, Nusantara tidak akan bisa maju seperti keemasan zaman Mongol. Dinasti Mongol di bawah kekuasaan Genghis Khan. Kita tidak bisa seperti itu. Yang pernah menguasai 1/4 dunia, kita tidak akan bisa seperti itu kalau kita tidak bersatu. Emang kalian gak capek gitu ribut? Jujur ya, saya juga capek tau ribut. Makanya saya bikin channel ini untuk mempersatukan. Kalian tuh jangan meributin masalah ini dong, surga neraka. Makanya saya sering bahas surga neraka di channel ini. Biar apa? Biar kita tidak terlalu halu dengan surga neraka itu. Makanya saya sering mengatakan bahwa surga itu tidak pasti. Jangan kita ributin deh. Bila perlu kita hadirkan surga itu ke dunia ini dengan cara apa? Dengan cara menggalang persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Mari kita bersatu. Mau agama Kristen ke, agama Katolik ke, agama Islam ke, Hindu ke, Buddha ke, apa ke, agnostik ke, ateis ke. Mari kita bersatu semuanya. Jangan kita memandang, oh kamu agamanya apa, oh kamu sukunya apa. Dulu kan di Mongol kan gitu, makanya mereka tercerai berai. Makanya disatukan oleh Genghis Khan. Mereka itu
kamu sukunya apa? Oh, kamu keturunan siapa? Mereka kan masih meributin itu dulu. Jadi kita juga seperti itu. Kalau kita masih meributkan, kamu apanya apa? Agamanya apa? Coba lihat KTP. Tiap ketemu orang nanya agama. Tiap ketemu orang nanya agama. Apaan kayak gitu beragama? Norak tau. Itu adalah prinsip kampungan dalam beragama. Jadi sampai kiamat pun kita tidak akan bisa maju kalau kita meributin masalah agama. Agama B, agama C. Oh, kamu mazhabnya ini. Oh, kamu ilarannya ini. Oh, kamu NU. Oh, kamu Muhammadiyah. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa maju. Sampai kiamat pun nggak akan bisa maju. Jadi ini sangat vital ya. Guys, yang nonton video ini, apapun agama kita, mari kita bersatu. Kita itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Apapun agama kita, apapun ras kita, apapun suku kita. Tuhan tidak pernah mengatakan, saya hanya menjanjikan surga pada agama A. No, itu nggak ada. Saya tidak memasukkan ke surga agama lokal. Agnostik itu masuk neraka. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Ateis itu masuk neraka. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Tuhan menciptakan matahari itu buat siapa? Buat semua manusia. Mau agnostik, mau ateis, mau beragama, mau nggak beragama, mau agama lokal, mau kepercayaan, nggak ada. Tuhan tidak pernah mengatakan saya hanya menciptakan matahari buat agama tertentu dan agama lain bayar token gitu. Nggak ada itu. Nggak ada kita ditagih token sama Tuhan. Nggak ada itu. Karena ateis kan nggak beragama ditagih token, nggak ada kayak gitu. Jadi apapun agama kita, apapun suku kita, tidak ada yang bisa menjamin kita masuk surga. Hanya prerogatif Tuhan. Itu pun kalau surga itu ada. Jadi ngapain kita meributin sesuatu yang halu gitu? Kenapa kita nggak bersatu aja? Apapun agama kita. Jadi dari kisah Genghis Khan ini, kenapa dia bisa menguasai 1/4 dunia? Karena mereka bersatu. Bukan karena mereka memperdebatkan, oh agama kamu sesat. Oh Tuhan kamu manusia, disembah manusia. Jadi ini kan yang sering diperdebat-debatkan seperti itu. Apaan sih? Berdebatkan seperti itu. Kalau boleh jujur ya dari hati yang paling dalam ya, saya belak-belakan mengatakan gak ada satupun agama yang masuk akal. Terus ngapain kita memperebutkan sesuatu yang tidak masuk akal? Emang kalian gak capek gitu berdebat? Aku aja yang gak beragama capek ngeliat kalian berdebat gitu. Agama impor, ribut sesama agama impor. Agama lokal aja, tuan rumah gak pernah ribut, ya kan? Cuma kita ini agama impor ini yang ribut. Sesama agama impor ribut gitu. Memperebutkan agama impor siapa yang paling benar. Kita dicecoki oleh ideologi-ideologi dari luar. Ngapain sih kita ributin masalah agama? Gak ada agama yang masuk akal. Dan surga itu juga masih belum pasti. Masih 50-50. Kalian gak capek gitu ribut? Ribut terus. Agama lokal ini yang sesat. Agama impor ini yang paling bagus, paling kasar. Agama impor ini sesat. Kita selalu memperebutkan agama impor siapa yang paling benar. Jadi itu pesan moral daripada kisah Genghis Khan ini. Makanya saya mengambil kisah Genghis Khan ini. Nah, sekarang kita bahas kenapa umat muslim saat itu atau kekhalifahan umat muslim saat itu bisa dibantai, bisa diporak-porandakan oleh pasukan Genghis Khan. Padahal kan jaraknya itu jauh banget itu. Dari Mongol ke Baghdad itu kan jauh banget. Jadi pusat kekhalifahan agama Islam saat itu, umat muslim saat itu di Baghdad, dan semua dihancurkan, diporak-porandakan, semua buku-buku dihancurkan, ilmu pengetahuan dihancurkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara Mongol memporak-porandakan kekhalifahan yang begitu megahnya dulu, yang begitu jayanya? Kenapa bisa seperti itu? Jadi awalnya Genghis Khan mengirimkan orang ke kekhalifahan muslim saat itu di Baghdad, mengirimkan orang. Zaman dulu kan dikirim dulu orang gitu, utusan gitu. Terus dikirim naik kuda gitu dari Mongol gitu, tuk. Nah, sampai di Baghdad dikasih surat sama Genghis Khan, dikasih suruhannya. Sebenarnya Genghis Khan saat itu bukan menginvasi kekhalifahan, bukan kekhalifahan Islam saat itu, bukan. Mongol atau Genghis Khan tujuannya untuk berdagang sebenarnya. Nah, kekhalifahan saat itu, kekhalifahan muslim saat itu
mengatakan seperti ini. Mereka berpecah gitu, dua bagian. Nggak mungkin si Genghis Khan itu cuma berdagang doang. Ada yang berpikir seperti itu ya. Palingan juga dia cuma menginvasi kita, meluluantahkan kekhalifahan ini. Kita harus berperang melawan mereka. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus ada yang mengatakan, ya kita terima aja tawarannya, berdagang, nggak jadi masalah. Jadi saat itu ada dua kubu gitu di kerajaan kekhalifahan umat Muslim saat itu. Ada yang mendukung berdagang dengan Genghis Khan, ada yang mengatakan kita perangin aja, kita tantang aja berperang. Namun naasnya suruhan Genghis Khan itu ke Baghdad saat itu dibunuh guys, dihabisi. Dan ini yang menyulut kemarahan Genghis Khan. Sebelum Genghis Khan menginvasi Baghdad saat itu, pusat kekhalifahan Muslim saat itu, dia mencari informasi dulu, mengirimkan mata-mata ke sana. Zaman sekarang itu kayak intelijen gitu, Mossad lah gitu. Intelijen paling jago di dunia katanya Mossad, konon katanya Mossad, dimasukkan ke sana. Terus di sana intelijen itu menginformasikan, ternyata kekhalifahan Muslim saat ini sudah tercerai-berai. Karena apa? Karena faktor politik. Jadi kekhalifahan Muslim itu kan hancur ke kekhalifahan Abbasiyah gitu dan lain sebagainya itu. Sebenarnya itu hancur karena apa? Karena masalah politik. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim yang menonton video ini, teman-teman Muslim ya. Agama Muslim itu tidak cocok kalau digabung dengan politik. Agama Muslim itu hanya cocok digabung dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau agama Muslim itu digabungkan dengan politik, akan terjadi konflik guys. Konflik terus-menerusan. Jadi itulah yang terjadi di kekhalifahan saat itu, di kekhalifahan Islam saat itu. Jadi kan sudah tahu bahwa di kekhalifahan Islam saat itu di Baghdad, satu berpusat di Baghdad. Jadi zaman itu New York-nya dunia atau Washington DC-nya dunia, polisinya dunia saat itu adalah kekhalifahan yang berpusat di Baghdad. Jadi sekarang mengetahui bahwa ternyata mereka sudah berebut kekuasaan. Mereka sudah tercerai-berai karena politik. Jadi mohon maaf ya teman-teman Muslim yang nonton video ini. Muslim itu kalau dikasih politik seperti di Konoha sekarang ini, kalau pemuka agama itu bicara politik akan rusuh guys, konflik di mana-mana. Makanya belajar sejarah deh gitu, secara antropolog gitu. Justru kekhalifahan Muslim saat itu kacau. Sebenarnya kekhalifahan saat itu sudah lemah gitu, dari dalam sudah lemah, sudah bercerai-berai, mereka sudah sibuk berebut kekuasaan gitu. Sudah sibuk dengan politiknya dan lain sebagainya. Makanya Genghis Khan dengan percaya diri mempura-pura menangkan Baghdad saat itu dan diserang oleh pasukan Mongol. Pasukan Mongol dengan pasukan berkudanya yang sangat luar biasa. Ceder, semuanya dihancurkan dan Baghdad hancur, lebur. Buku-buku dihancurkan. Baitul Ma'id dihancurkan, semuanya perpustakaan dihancurkan. Dan konon katanya, saking banyaknya buku dihancurkan, Sungai Tigris saat itu berwarna biru atau berwarna merah, penuh dengan tinta-tinta dari buku itu. Kenapa Genghis Khan menghancurkan buku-buku ini? Karena kekhalifahan Islam itu bisa bangkit atau bisa jaya kalau mereka dekat dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini rahasianya. Jadi yang nonton video ini, beruntunglah Anda yang nonton video ini. Jadi kalau Anda umat Muslim, Anda itu lebih cocok ke ilmu pengetahuan daripada ke politik. Kalau Anda didekatkan dengan politik, maka tercerai-berai. Seperti di Konoha sekarang ini, ribut kan? Dikit-dikit ribut, gitu kan biasanya. Jadi negara tidak maju. Muslim itu lebih cocoknya itu dengan ilmu pengetahuan. Makanya zaman dulu itu ada penemu-penemu seperti penemu yang bernama Ibnu Sina, algoritma dan lain sebagainya. Ada banyak kan penemuan umat Muslim kan yang banyak di dunia ini. Jadi zaman itu, saat itu ilmu pengetahuan dengan agama itu masih digabung, tidak dipisah. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa zaman sekarang ini umat Muslim seperti mohon maaf ya terpuruk gitu, jauh dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama gitu. Jadi
Umat muslim kan prinsipnya sekarang ini, ngapain sih kamu mengurusin dunia? Matematika kan ilmu dunia. Kita belajar ilmu agama dong. Ini kan ilmu sorga, ilmu akhirat gitu. Jadi umat muslim itu sekarang jadi sekuler dalam ilmu pengetahuan ya. Bukan sekuler dalam artian untuk bernegara ya. Sekuler dalam ilmu pengetahuan. Memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Padahal kan ini sama aja. Kenapa Eropa maju? Karena mereka menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Jadi orang Eropa itu berpikir bahwa dengan menjadi guru, menjadi penemu, jadi karyawan, maka itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Dulu juga umat muslim berpikir seperti itu. Zamannya Ibnu Sina. Tapi kan sekarang Ibnu Sina kan dikafirkan kan. Jadi umat muslim zaman sekarang ini, daripada harus menjadi seperti Ibnu Sina, lebih baik mereka mengkafir-kafirkan Ibnu Sina gitu. Lucu kan? Jadi ini semacam distorsi yang sangat luar biasa. Inilah sejarah kehancuran umat muslim dibantai oleh Genghis Khan selama beberapa tahun. Diratakan semuanya oleh Genghis Khan. Sehingga Genghis Khan saat itu menguasai dunia. Hampir seperempat Rusia, semuanya. Cina, mulai dari Cina, semua. Sampai Baghdad, sampai Eropa juga dikuasai. Itulah kekuatan daripada persatuan. Jadi, kalau misalnya Genghis Khan gagal mempersatukan suku-suku yang tercerai-berai di Mongol itu, maka tidak akan ada kerajaan Genghis Khan seperti sekarang ini. Tidak ada kisah Genghis Khan seperti yang kita dengar sekarang ini. Jadi di Konoha juga seperti itu, di Nusantara seperti itu. Guys, saya mohon dengan sangat, please, kita itu jangan memperdebatkan agama siapa yang paling suci, agama siapa yang paling keren, agama siapa yang paling baik. Jangan kita memperdebatkan itu. Ini sama seperti yang terjadi di Mongol. Kita harus bersatu. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras kita, kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Titik. Jadi tidak ada kalimat lagi yang mengatakan, oh, agama kami yang paling benar, agama lain sesat, agama kalian benar, agama lain sesat. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, berarti dia sudah rasis dalam beragama. Artinya, dia sudah melebihi kodrat Tuhan. Dia sudah mengatakan bahwa memvonis bahwa agama lain itu sesat, masuk neraka. Berarti dia sudah melebihi kodrat Tuhan. Kalau ada orang yang rasis terhadap agama lain, berarti Tuhannya juga rasis, agamanya rasis. Itu artinya, kalau ada Tuhan yang rasis, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu adalah Tuhannya para setan. Gak ada Tuhan yang rasis. Tuhan yang mana rasis coba? Gak ada. Tuhan itu maha adil, maha baik. Apapun agama kita, apapun suku kita,